Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ke-10. Bapak kenal ini, kan? Pak Ashka melampirkan selembar foto. Kupicingkan mata, mengamati para seseorang yang terbingkai di sana. Mataku bergerak menyisir, meyakinkan bahwa pandanganku tak salah. Ada 3 wajah terbingkai dengan senyum yang sama-sama terkembang. Bandi, dia Subandi. Tapi, kenapa wajahnya tampak berbeda? Beliau ayah saya. Dek. Mataku membeliak. Ah, yang benar saja. Saya tidak ingin membahas lebih jauh. Cukup garis besarnya saja. Sekiranya Pak Adit tidak berkenan, saya juga tak memaksa. Saya mau, Pak, tegasku. Menyela kalimat Pak Ashka cepat. Jika sejak awal beliau menunjukkan foto Bandi, mungkin aku tak akan sekritis ini. Kami memiliki banyak kenangan bersama. Rupanya, aku dipertemukan dengan anak Bandi. Rekan kerja yang begitu solid dan banyak membantuku kala itu. Tapi, bisakah Pak Ashka jelaskan, kenapa Bandi yang dulu saya kenal dengan yang di foto ini? Kenapa tampak sangat jauh perbedaannya? Pak Ashka meraih kembali foto yang tadi ia tunjukkan. Lalu tersenyum simpul padaku. Itulah yang tidak Pak Adit ketahui. Tapi, itu tidak masalah. Akan saya jelaskan nanti. Sekarang, bisakah kita fokus pada rencana untuk Pak Bayu? Aku tersenyum sambil mengangguk. Baiklah. Kita bahas yang itu dulu. Pak Bayu, dia salah satu mandor yang cukup berpengalaman. Jangkauan wilayah kerjanya sangat luas. Maka, tak heran kalau ia tidak bisa sering-sering diam di satu tempat. Sebelum ini, ia juga terlibat banyak kasus penggelapan uang. Tapi, entah kenapa tak pernah sampai terciduk. Permainannya sangat rapi. Ia juga licin soal uang, tak segan membayar mahal asal ia dapat banyak untung. Bapak tahu sistem kapitalis bukan? Ia selalu menjadikan untung rugi sebagai asas pertimbangan. Pak Ashka menjelaskan dengan detail. Ada satu sisi hatiku yang menolak. Karena, sejauh ini Pak Bayu bukan pria seperti itu. Bapak coba ingat kejadian yang terdaftar di sini. Pak Ashka menunjukkan sebuah catatan di dalam buku bersampul kulit dengan warna hitam yang tebal. Seperti buku yang biasa kulihat di kantor dulu. Mataku bergerak menyisir huruf yang tersusun hingga terbaca sebagai rangkaian sebuah kalimat. Beberapa aku tahu, dan beberapa lagi aku tak ingat. Dituliskan dengan rinci beragam kejadian kecelakaan ketika sedang dalam proyek. Termasuk tanggal di mana aku menyelamatkan Pak Bayu juga para mandor yang lain. Bapak sudah ingat? Tanya Pak Ashka. Aku mengangguk. Pernahkah kasus tersebut diusut? Pernahkah Bapak tahu bahwa ada dalang di balik kejadian itu? Bukankah itu murni kecelakaan? Tanyaku tak mengerti. Bukan, Pak. Ada ulah orang dalam. Dengan adanya kejadian tersebut, maka akan ada dana baru yang keluar. Coba saya tanya, lepas itu, apakah Bapak kembali bekerja? Kemudian mendapat upah yang sepadan? Aku menggeleng. Seingatku, kami terpaksa bekerja karena sejak awal konsekuensi kami seperti itu. Bukan seperti pekerja yang dibayar harian. Tapi, kami ikut sistem borongan. Kami tak bisa menolak. Karena perjanjian di awal sebelum kerja memang begitu. Sistemnya borongan. Seberesnya dengan upah yang sama, jelasku. Harusnya ada upah untuk penambahan jam kerja itu, Pak. Kami tak bisa menolak, karena, ya, untuk bisa bekerja saja. Kami para kuli hanya manut apa kata mandor, jawabku. Itu sebagian kecilnya saja. Intinya masih banyak yang harus saya jelaskan pada Pak Adit. Kugelengkan kepala. Terlalu berat memikirkan itu. Aku tak sanggup. Kapasitas otakku seperti tak menjangkau. Sungguh, aku hanya risau akan Dewi. Bagaimana nasibnya selama ini bersama Pak Bayu? Lalu, yang kulihat kemarin saat Pak Bayu memarahinya di mal kemarin. Ya Allah. Aku sangat khawatir. Gak usah, Pak. Insya Allah saya sudah mengerti garis besarnya. Hanya saja, apa yang bisa saya lakukan untuk mengusut Pak Bayu ini, tanyaku.
Oh begitu. Baiklah. Bapak bisa memanfaatkan hubungan Bapak selama ini. Maaf, saya juga dapat info tentang Bapak dari sini. Pak Ashka menunjukkan selembar foto. Foto di mana ada aku dan Pak Bayu yang sedang berbincang. Sekitar beberapa hari yang lalu. Pertemuan pertamaku setelah sekian lama tak melihat Dewi. Ah, Dewiku. Bagaimanalah kabarnya saat ini? Mendadak hatiku semakin gelisah mengingatnya. Atau, jangan-jangan Pak Ashka sudah merencanakan ini sebelumnya. Kenapa Bapak mengambil foto saya seperti ini? Tanyaku dengan curiga. Karena saya butuh Bapak. Dan saya yakin, Bapak juga butuh pekerjaan ini. Aku tersenyum tipis. Hatiku kembali ragu, kenapa Pak Ashka berkata begitu? Aku memang butuh pekerjaan, tapi bukan direndahkan seperti ini. Bapak jangan salah paham. Ini demi kebaikan Pak Adit juga. Apalagi, mantan istri Bapak itu, Bu Dewi. Aku diam. Terpaku. Bahkan hubunganku dengan Dewi. Ya Rob, kenapa Pak Ashka begitu detail mengetahui? Aku berdiri di depan sebuah rumah megah yang didominasi dengan cat berwarna putih. Di sisi paling kanan bagian depan terdapat pos dengan seorang satpam yang sedang berjaga. Kulangkahkan kaki mendekat ke arah depan gerbang pintu masuk. Pagar besi bercat hitam setinggi 2 meter menjadi pembatasnya. Maaf, permisi. Ada perlu apa? Pertanyaan seseorang membuyarkan lamunanku. Dari balik pagar besi, kulihat seorang satpam menatap penuh selidik. Saya ingin bertemu dengan Pak Bayu, jawabku terus terang. Sudah membuat janji, tanyanya lagi. Aku menggeleng. Lupa, tak menghubungi Pak Bayu tadi. Lagian, aku tak punya gawai. Bagaimana mungkin bisa menghubunginya? Kurai dengan cepat selembar kertas yang Pak Bayu berikan waktu itu. Kartu namanya. Semoga bisa meringankan langkahku untuk bisa bertemu dengan Pak Bayu. Coba saya lihat, ujar satpam tersebut yang baru saja ku ketahui bernama Rozak. Tertulis jelas di bagian depan dada kanan seragamnya. Nama Bapak siapa? Tanya Rozak lagi. Adit, Pak, jawabku. Kulihat Rozak berjalan menuju pos berjaganya. Lalu, meraih sesuatu dan menempelkan di dekat telinga. Ia berbicara sambil menganggukkan kepala. Entahlah, sepertinya sedang menelpon seseorang. Petugas yang berjaga di dalam rumah? Atau menghubungi langsung Pak Bayu? Ah, mungkin saja itu. Kualihkan pandanganku pada bagian rumah Pak Bayu. Mewah sekali. Aku masih berdiri di balik pintu gerbang. Rumah megah dengan penjagaan yang seperti ini. Tentu saja Dewi sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Beruntungnya mantan istriku saat ini. Aku tak akan mengusik. Hanya akan menjalankan misi dari Pak Ashka. Juga melihat fakta yang sebenarnya seperti apa. Dengan kedua mataku sendiri tentunya. Aku mundur ke belakang saat Rozak bergerak menggeser pintu pagar. Bapak boleh masuk. Pak Bayu ada di dalam. Sudah saya sampaikan, ujarnya. Aku tersenyum sambil melafalkan hamdalah dalam hati. Pak Bayu sedang di rumah rupanya. Syukurlah. Tak usah menunggu lama. Jantungku berdegup sangat kencang begitu melangkahkan kaki memasuki rumah Pak Bayu. Dari luar saja sudah tampak wah, begitu ke dalam, rupanya jauh lebih istimewa. Begitu banyak perabot yang kutaksir nilainya mahal. Syukurlah, Mas Adit akhirnya mau ke sini juga. Sudah sangat lama saya tunggu momen seperti ini. Pak Bayu tersenyum. Saya butuh pekerjaan, Pak, ujarku tanpa basa-basi. Iya. Saya paham, Mas. Tenang saja. Saya juga butuh soalnya. Oh, ya, gimana kabarnya? Tanya Pak Bayu. Kuangkat wajah. Mengamati lelaki yang tampak lebih gemuk saat hanya memakai kaos dan celana panjang itu. Biasanya kulihat Pak Bayu memakai kemeja. Alhamdulillah, baik, Pak. Aku tersenyum, tapi kemudian memudar saat kulihat satu wajah berjalan mendekat ke arah kami. Langkahnya pelan, tapi pasti. Menapaki ruang tamu dengan pandangan yang merunduk fokus pada pegangannya. Sepersekian detik waktu seakan menjeda. Kuamati wajah itu. Dewi. Ia membawa nampan berisi air minum. Mantan istriku itu. Bersambung.